Di tengah konflik yang semakin memanas, wacana Australia akan mendukung Malaysia hadapi Indonesia dan Singapura akhirnya gagal. Australia mulai was-was dengan kekuatan militer negeri jiran dengan kualitas yang tidak mumpuni, hingga menjadikan momok besar bagi FPDA. It's just one country alone, but when it's two or more countries, it's even more complex. Apakah kalian pernah mendengar Five Power Defense Arrangement alias FPDA? Bagi yang belum tahu apa itu FPDA, ialah perjanjian pertahanan 5 kekuatan yang dibentuk pada tahun 1971. Anggota FPDA ada 5, yakni Australia, Malaysia, Selandia Baru, dan Inggris. Jika dilihat sekilas tentu tidak ada yang aneh dari FPDA. Tapi melihat daftar anggotanya, kenapa Inggris jauh-jauh menjalin fakta pertahanan dengan negara-negara Asia Tenggara? Padahal ancaman terbesar Inggris justru berada di Eropa, yakni Rusia. Di sini, pemahaman situasi geopolitik harus bermain. Kemungkinan besar ialah Inggris membentuk FPDA untuk mengurung Indonesia. FPDA dibentuk seusai Dwi Korra mereda. Inggris melihat negara persemakmurannya di Asia Tenggara menghadapi ancaman layaknya ia dengan Rusia. Bisa dibilang, Inggris melihat Indonesia seperti Rusia di Asia Tenggara yang suatu saat akan memulai lagi bentrokan bersenjata dengan anggota FPDA. Your election was inspiration. So Malaysia and are working closely. Dilihat dari peta, FPDA memang mengurung posisi Indonesia. Di selatan ada Australia, barat dan utara ada Malaysia dan Singapura, serta negara non-anggota yang tunduk kepada Inggris. Papua Nugini berada di timur Indonesia. Anak SD pun bisa menebak jika diterangkan soal posisi FPDA yang siap merundung Indonesia di masa depan. FPDA bahkan diakui Parlemen Australia sebagai warisan era Perang Dingin. Perjanjian pertahanan 5 kekuatan Five Power Defense Arrangement atau FPDA pada tahun 1971 merupakan warisan Perang Dingin. Jelas Parliament of Australia. Dalam satu pasal yang digunakan dalam FPDA ialah barang siapa menyerang salah satu anggotanya, maka anggota lain wajib membantu memerangi si penyerang. Misal Indonesia menyerang Malaysia, maka Inggris, Selandia Baru, dan Australia wajib menyatakan perang ke Indonesia. Akan tetapi, jika anggota FPDA yang menyerang lebih dahulu ke Indonesia atau negara lain, maka dilarang membantu. Intinya, FPDA itu reaktif, disenggol baru balas menyenggol. Lantas, bagaimana respon Indonesia? Indonesia tak pernah takut sama sekali dengan FPDA. Jakarta mengambil sikap sama. Jika FPDA nyenggol duluan, pasti balas dikepruk. Misalnya di Ambalat, Malaysia mencoba mengklaim Indonesia menanggapinya dengan pengiriman kapal perang. Tahu ini Solo versus Scott, Indonesia memperkuat militernya. Because we all have slightly different methods of operating. Together, doing joint sales is something that we've been keen to pursue. Penguatan militer Indonesia bahkan sangat drastis. Membeli Rafale, F-15 Eagle II, kapal selam Scorpene, frigat Arrowhead, dan FRAMM seperti membeli kacang goreng dalam sekali serok. Peningkatan kapabilitas militer Indonesia ini menggaitkan Australia. Australia yang bahkan akan mendapat kapal selam nuklir dan F-35 pun berpikir ulang kisruh melawan Indonesia. Jika Indonesia mau kejam, Jakarta bisa saja mempersilahkan armada Cina bebas lalu lalang di Alki untuk mengintimidasi Australia. Selesai itu Canberra.